Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat pendidik yang ada di rumah semuanya. Bagaimana kabarnya? Kali ini kita ketemu lagi dengan orang-orang hebat yang ada di sekitar saya. Nah, beliau ini akan berbagi praktek baik mengenai apa yang dilakukan di sekolahnya. Kita kenalan dulu dengan Ibu Nila. Ibu Nila kebetulan adalah Kepala Sekolah SMP 2 Sukowono dan Pak Firdi. Nah, Pak Firdi ini kebetulan guru bahasa Inggris di SMP 2 Sukowono. Gimana kabarnya Bu Nila? Alhamdulillah baik. Saya Bu Nila, saya dengar-dengar nih ya Bu Nila, gosip-gosip nih ternyata. Siap. Sekolah Bu Nila ini punya praktek baik mengenai SAE katanya. Ya, SAE. Itu apa sih Bu? SAE nggih. SAE ini sebenarnya adalah salah satu, berarti ada beberapa nggih. Salah satu inovasi dari SMP 2 Sukowono yang lengkapnya itu SAE sebenarnya. SAE kalau dalam kayak saya orang Madura, SAE berarti bagus-bagus. Iya, man nyaman. Nah, kita kan senang ke man nyaman. Lah SAE itu sendiri adalah singkatan yaitu Electronic Assignment and Assessment, seperti itu. Jadi kita menggunakan penilaian yaitu assessment itu dan tugas anak-anak itu dengan media elektronik, dan di sini adalah HP atau Android seperti itu. Karena kenapa kita ada latar belakangnya seperti itu. Yang pertama, kita perlu tahu bahwasannya SMP 2 Sukowono itu letaknya di pinggiran lah, di daerah utara dari Jember. Anak-anak itu anak desa lah ya, kita ngomong anak desa. Jadi anak desa itu mereka menurut kita sudah banyak yang mempunyai HP. Kemudian yang kedua, mungkin mereka penggunaannya masih belum tereksploitasi dengan baik karena ada dua sisi nggih. Jadi kita gunakan bahwasannya HP itu digunakan dalam hal yang baik. Ya, salah satunya mereka bisa mengerjakan tugas dan soal atau penilaian itu dengan HP seperti itu. Ya, itu salah satunya inovasi tadi. Jadi guru-guru di sana itu sudah menggunakan SAE itu, SAE itu untuk mengasesmen dan penilaian juga gitu ya. Pak Firdi sebagai guru di sana sudah menggunakan SAE itu. Iya, saya salah satu juga yang penggagasnya dan pengembangnya. Iya, pengembangnya. Nah, sebetulnya Pak, ada nggak kesulitan awalnya untuk mengaplikasikan SAE itu? Ada. Untuk awalnya kan berawal dari COVID. Untuk COVID kan semuanya serba online, dari tugas-tugas, penilaian. Akhirnya dari situ sudah kembali normal. Ya apa nih kalau kita tetap gunakan teknologi di sini. Awalnya, kita ngurangi kertas saja deh. Jadi kalau ulangan kita coba pakai yang digital seperti itu. Dicoba digital, pertama pakai yang online dulu nih, Kemudian setelah beberapa kali dicoba, sadar nih, anak-anak di pinggiran punya HP, tapi tidak semuanya punya data internet seperti itu. Akhirnya dengan rekan-rekan juga berdiskusi, akhirnya cobalah pakai jaringan lokal seperti itu. Akhirnya pakai jaringan lokal, kita coba, ada yang masih error, masih awal ya, masih error, masih belum nyambung. Akhirnya setelah beberapa kali pencobaan, bisa nih, langsung kita coba. Itu berbasis Android, Pak? Iya, jadi guru, murid itu bisa. Jadi pakai laptop juga bisa, pakai HP juga bisa. Tanpa perlu data internet. Tanpa data internet? Iya, jadi semuanya jaringan lokal gitu. Berarti gimana ngambil datanya? Misalkan nih, guru nih, misalkan saya nih ngajar nih, mau ngasih assessment nih ke anak-anak gitu ya. Terus bagaimana saya menyampaikan itu untuk anak-anak itu gimana caranya nanti? Ngeloading gitu? Iya. Nah, jadi untuk guru-gurunya, jadi kami di lab komputer juga menyiapkan satu server di situ, satu server utama. Jadi semua data dari data siswa, kemudian soal, semuanya masuk di situ. Soal jawaban masuk di situ. Nah, dari satu server itu disebarkan ke router-router yang ada di kelas. Kan kami juga disiapkan di tiap kelas juga ada. Jadi anak-anak juga tinggal kami beri username sama password berdasarkan data mereka. Kemudian diberi alamat
linknya juga di Linknya. situ, misalkan ke 9A, 9A ke sini ya, tinggal masuk di situ. Nah, langsung di situ juga sudah muncul soal-soal yang diujikan di situ. Misalkan saya nih bahasa Inggris, saya coba, besok kita pakai CBT ya, kita pakai CBT. Oh iya Pak. Jadi saya siapkan di server soalnya begini, hari hanya saya ke anak, ayo disambungkan. Pak, tapi enggak punya paket data, enggak apa-apa, langsung aja sambungkan ke wifi-nya, nanti nyambungnya ke server sekolah. Berarti nanti secara otomatis datanya ke cloud ke jadi jawaban dari murid langsung masuk ke server, tanpa perlu ke cloud dulu gitu. Bu Nila nih sebagai guru, sebagai kepala sekolah di sana gitu ya. Bagaimana menyiapkan guru-guru untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut? Kalau misalkan Pak Firdi ini kan anak muda gitu ya, anak muda. Sedangkan kan di sekolahnya Bu Nila kan tidak hanya Pak Firdi seorang, jadi ada yang lebih senior dari Pak Firdi. Bagaimana memotivasi guru-guru yang katakan belum melek teknologi gitu. Jadi itu gimana Bu Nila? Sebenarnya saya sendiri juga kan masih juga belajar gitu, belajar banyak seperti itu. Kita manfaatkan yang muda dan kita saya sebagai kepala sekolah di sana memberdayakan guru-guru, kita belajar bersama dulu sebenarnya ya. Sebenarnya beliau itu sebenarnya bisa tapi mungkin butuh bimbingan lagi seperti itu, dan kita pun siap seperti itu. Jadi sebelum melaksanakan itu CBT, SI itu kita pasti briefing dulu cara menggunakannya dan lain sebagainya. Berarti Kombel juga di Kombel di SMP 2 Sukowoni juga sudah kebentuk, jadi melewati situ gitu. Iya. Jadi sebelum banner Kombel jadi kita sebenarnya sudah ada ya Pak ya, seperti itu. Sudah ada workshop penggunaan harinya itu. Jadi mempersiapkan guru-gurunya untuk bagaimana menggunakan ini gitu ya, untuk bisa menggunakan aplikasi SI ini gitu. Nah, Bu Nila untuk SI ini apa sudah diikutkan kayak semacam lomba inovasi atau semacam mungkin didaftarkan sebagai patennya dari SMP 2 Sukowono atau bagaimana Bu? Alhamdulillah sudah. Mulai tahun 2023 kita sudah daftarkan 2 inovasi ya, salah satunya SI ini, kita kan masuk Dinas Pendidikan Waktu itu nilai kita 94 ya Pak ya dari awal. Tahun 2023, 2024 tetap. Nah 2025 ini kita tingkatkan lagi seperti itu. Sudah masuk IGA. 2 tahun berturut-turut. Oh, di IGA Award juga sudah masuk sudah. ya. Sertifikat sudah jadi. Sudah jadi juga. Wah, ini luar biasa. Jadi ya, alhamdulillah. Ini tidak hanya akan memotivasi sekolah gitu ya, Bu ya. Jadi tapi ada orang lain nanti juga yang termotivasi untuk menggunakan ini. Pak Ferdi sebagai pengembang, apa sih kesulitan awal ketika mengembangkan SI ini, Pak? Kesulitan awal lebih ke jaringan, menyiapkan jaringan yang tanpa data. Iya, tanpa gitu. Untuk awal kan infrastrukturnya kan masih belum kabel-kabelnya, masih belum menjangkau semua kelas. Kalau dari aplikasinya sendiri, dari tim ini sudah bisa, sudah dicoba dari yang jangkauan kecil gitu. Sisanya ya jaringan, lebih ke jaringan. Jadi harus menata jaringan, ini ke kelas lewat mana nih, ke sana kemari gitu. Ya alhamdulillah setelah mencoba trial dan error juga beberapa kali dicoba tiba-tiba terputus. Wah, apanya nih yang nggak nyambung nih? Oh, kabelnya kurang begini, kurang bagus. Kesulitannya lebih ke menata jaringan. Itu butuh berapa tahun sih Pak untuk bisa stable sekarang gitu? Jadi dari 2019 ya misalkan ya, dari sekarang sampai butuh setahun atau 2 tahun atau berapa tahun bisa stable sekarang gitu? Kita awal pakai itu merancang dari awal itu 2022. 2022 dicoba langsung, itu baru benar-benar lancar. Baru benar-benar lancar itu akhir 2023. Pas di akhir 2023 itu sudah tahu kelemahan-kelemahannya, cara mengatasinya juga dari jaringan, mungkin dari sistem dari CBT-nya juga. Jadi butuh 2022 1 tahunan ya, hampir 2 tahun ya. 23, 24 ya. Untuk pembiayaan Bu Nila itu gimana sih? Pembiayaannya mulai dari bos atau swadaya teman-teman guru atau dari masyarakat atau bagaimana Bu?
kebetulan untuk pembiayaan kan kita sudah rencanakan nggih, Iya. seperti itu di Arkas karena salah satu dari 20 indikator IGA itu kan harus terencana dengan Iya, baik dan betul. ada bukti fisik. Nah, di situ kita memang perencanaan untuk data sendiri dan kelistrikan kita sudah siap, seperti itu kan benar-benar digunakan. Atau mungkin saya bisa tambahkan dari Pak Firdi tentang kendala tadi, kalau Boleh. beliau dari teknisnya, Iya. kalau saya mungkin dari kita kan koordinasi dengan wali Iya, muridnya, orang betul. tua. Nah, itu. Jadi pada setiap saya tahun ajaran baru ataupun kita menjelang asesmen itu akhir itu biasanya kita melakukan sosialisasi ke orang tua. Iya. Nah, pasti banyak pertanyaan orang tua itu seperti ini. Bu, anak saya tidak mau sekolah, katanya ujiannya kalau di SMP 2 Sukono pakai HP. Kan seperti anak-anak kan biasanya menyalahgunakannya seperti itu. Oh, tidak Bu, HP itu tidak wajib di kita. Jadi hanya yang punya saja dan itu pun tidak memakai data internet tadi. Anak-anak itu tidak mau sekolah. Oh, tetap sekolah karena sekolah itu sudah menyediakan satu labcom yang kebetulan terima kasih Bapak Dinas Pendidikan sudah diberi Chromebook kemarin, Chromebook dan juga kita sedia ada sekitar 20 laptop itu seperti itu. Jadi semua anak sudah serentak bisa. Jadi walaupun misalkan anak-anak itu alasan saya nggak punya HP gitu, Oh, tetap di sekolah masuk. punya Nggih, gitu ya. ada, Sekolah sudah iya, di menyediakan. laptop. Nggih. Selain handphone bisa menggunakan dengan komputer dan Siap. Chromebook juga. Iya. Jadi Chromebook di tempatnya Ibu juga sangat berguna untuk. Alhamdulillah sangat berguna. Sampai sekarang Gitu. masih jalan nggak Bu? Apa sudah banyak yang rusak atau gimana? Masih aman terkendali. Alhamdulillah Ya, masih aman. terkendali. Nggih. Karena digunakan ya Pak. Iya, Digunakan, dipakai. Yang ya. rusak tuh karena nggak digunakan. Karena tidak dipakai. Iya. Kalau elektronik nggak dipakai Iya. malah rusak. Iya, iya. Nggih, nggih. Bapak Ibu yang di rumah nih ya, di sekolah Bapak Ibu semuanya masih menggunakan Chromebook dan sudah banyak yang rusak, mungkin salah satunya karena nggak dipakai. Buktinya di SMP 2 Sukowono ini Siap. Chromebooknya masih berjalan dengan lancar gitu ya. Sahabat pendidik yang ada di rumah, setiap inovasi, setiap kegiatan yang ada di sekolah itu tidak pernah tidak ada halangannya. Dan tantangan terbesarnya dari sebuah inovasi itu adalah keberlanjutan. Nah, Bu Nila, Siap. bagaimana sih sekolah nih SMP 2 Sukowono ini memastikan bahwa inovasi yang Bu Nila buat di sekolah itu keberlanjutannya, kemanfaatannya bisa digunakan sampai seterusnya? Yes. Pastinya suatu inovasi itu akan tetap berlanjut kalau satu itu didukung oleh semua pihak dan saya sadar betul bahwasanya saya di sekolah itu bukan Superman tapi kita tetap super tim, jadi kita tetap bersama-sama dengan Bapak Ibu guru ini tetap untuk ke anak bangsa ini, anak-anak tetap memberikan motivasi ya, salah satunya itu meskipun anak itu tidak mempunyai HP dan lain sebagainya, tugas itu tidak terkendala oleh itu tapi menggunakan sarana yang ada. Nah, berhubung dengan sarana yang ada maka sekolah adalah tugasnya membersamai anak-anak ini tentu saja dengan pelayanan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi kita dalam setiap perencanaan Arkas dan lain sebagainya itu kita pasti melibatkan urusan dan ada koordinasi juga dengan wali murid karena kita juga menyerap aspirasi dan saran dari wali murid bagaimana ke depannya, apa yang dibutuhkan mungkin wali murid bisa membantu atau sekolah bisa menyediakan, jadi kita bisa mengadakan seperti itu. Jadi Arkasnya itu benar-benar terserap sempurna untuk salah satunya sarana inovasi ini seperti itu. Dan tentu saja kita tidak sendiri, kita melibatkan pihak-pihak yang ada di sana, Telkom, kemudian jaringan di sekitar Sukowono seperti itu. Oke. Selanjutnya nih Bu, tenaga gitu ya. Siap. Kebetulan sekarang ada Pak Firdi. Ada nggak di SMP 2 Sukowono ini Firdi-Firdi yang lain gitu? Takutnya Pak Firdi tiba-tiba dicomot oleh sekolah lain nih nanti gitu. Ada nggak sudah mengkaderisasi Firdi-Firdi yang lain atau timnya Bu Nila itu seperti apa? Siap. Sebenarnya Pak Firdi ini sudah kader yang pertama sebenarnya. Kita juga punya ada suhunya di sekolah sebenarnya. Tapi beliaunya ini kemudian berubah menjadi operator dapodik dan kemudian sekarang masih fokus pada KKA beliaunya. Kepada KKA itu nanti kita juga serap aspirasi dari beliau dan untuk memberi inspirasi bagi teman-teman di SMP 2 Sukowono. Di tayangan berikutnya pasti. Oh, di tayangan berikutnya. Iya, Pak Fir ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, nanti masih ada tayangan berikutnya katanya Bu Nila. Siap. Kita akan tunggu nih seperti apa gerakan selanjutnya. Bu Nila, harapan Bu Nila sebagai kepala sekolah dengan inovasi yang Bu Nila gaungkan di SMP 2 Sukowono ini untuk sekolah-sekolah yang lain di Kabupaten Jember seperti apa Bu Nila?
harapannya tentu saja satu, kita sebagai sama-sama pelayan pendidikan tentunya satu kita bisa berikan yang maksimal, itu ada kepuasan tersendiri dan harapannya bisa menginspirasi sekolah yang lain, terutama maaf ini saya kan sekolah pinggiran, Iya. jadi meskipun kita di pinggiran kita itu memang orang desa tapi kita rasa kota Rasa kota, ya, adanya, Bu, ya. nggih. Jadi anak-anak itu dengan adanya inovasi ini mereka bisa berkarya dan mengerjakan tugas dengan baik dan tentu saja untuk mengeksplor mereka lebih jauh lagi dengan tidak memberatkan orang tua seperti itu, karena kita tidak menggunakan data Iya, seperti tidak itu. menggunakan data. Kalau Pak Firdi sebagai guru, pengembang dan guru mata pelajaran ya di situ. Iya. Bermanfaat enggak sih, seberapa besar dampaknya untuk Pak Firdi? Sangat berdampak, apalagi untuk murid yang berada di pinggiran. Teknologi serasa masih baru gitu. Baru. Jadi anak-anak juga motivasinya tinggi, senang. Oh, bisa nih ternyata pakai seperti ini. Pak, coba lagi Pak yang pakai teknologi lainnya gitu. Akhirnya ya anak-anak dengan lebih semangat, materi pun juga lebih teresap gitu. Lebih bermakna ya Iya, sekarang betul. ya. Oke, Pak Firdi sebagai guru nih, apa harapan selanjutnya? Sampaikan saja ke Bu Kepala Sekolah, mumpung ada di sebelah nih Pak. Apa nih yang harus Iya, Pak. dikembangkan lagi Pak? Mumpung ada sesi curhat nih. Siap. Harapannya pasti inovasi ini tetap berlanjut. Tetap berlanjut, ya maintenance juga ada, ya. Yang pastinya dengan majunya zaman, alat-alat kan juga pasti lebih lebih canggih seperti itu. Jadi ya kita memaksimalkan yang ada seperti itu. Tapi kalau sudah memang yang ada sudah Harus dikembangkan. sudah capek, iya, sudah capek butuh upgrade. Nah, itu yang perlu ada pengembangan di situ. Oke. Terima kasih Pak Firdi, terima kasih Bu Terima Nila kasih telah banyak, hadir dan Alhamdulillah, menginspirasi teman-teman seluruh pendidik yang ada di Kabupaten Jember dan mungkin seluruh Indonesia bahkan di dunia ya. Jadi inilah sebuah inovasi yang perlu kita sama-sama, mungkin teman-teman atau pendidik yang ada di rumah bisa loh datang ke SMP 2 Sukowarno untuk studi tiru, mengikuti jejak-jejak beliau membuat esai ini ya. Baik, itu saja hari ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.